Suasana pagi di sebuah kebun semangka yang sedang panen, beberapa pekerja terlihat sibuk mengangkut semangka. Di tengah kebun, Hera berdiri bersama pemilik kebun, seorang laki-laki paruh baya bernama Pak Ramdan. Hera, sekarang harga semangka lagi naik. Soalnya biaya pupuk, air, sama upah panen juga ikut naik. Aku itu nggak bisa kasih harga murah kayak dulu. Aku ngerti kok, Pak Ramdan. Tapi masa sih nggak bisa kurang sedikit aja? Aku kan beli nggak 1-2 buah. Aku kan ambil 4 karung loh, Pak. Biasanya juga kan aku selalu beli banyak dari sini. Aku paham Hera, tapi beneran deh sekarang harga segini aku itu nyaris nggak dapat untung. Kalau aku turunin lagi, bisa tekor aku. Ya udah deh, Pak. Saya nggak punya pilihan juga. Daripada stok di rumah kosong, saya ambil 4 karung aja ya. Tapi tolong ya, Pak, dikirim langsung ke rumah saya, kayak biasa. Siap, nanti aku suruh anak buahku kirim hari ini juga. Paling sore udah nyampe. Makasih ya Pak Ramdan, walaupun harganya naik, saya tetap harap kualitas semangkanya sama bagusnya kayak biasanya. Insya Allah Hera, semangka dari kebun ini selalu manis-manis. Kamu tenang aja. Oke deh, saya pulang dulu ya Pak. Mau siap-siap bersih-bersih, tempat jualan juga. Hati-hati di jalan ya Hera, semoga daganganmu laris. Siang hari yang panas, Hera duduk di bawah payung kecil menjaga dagangan semangka yang tertata rapi di meja depan rumah. Beberapa buah dipotong kecil untuk tester. Hera, semangkanya kelihatan segar ya. Tapi kok hari ini harganya naik sih? Biasanya nggak semahal ini loh. Iya Bu Nur, saya juga berat hati naikin harga. Tapi harga dari kebun sekarang naik. Jadi mau nggak mau saya harus sesuaikan juga. Tapi kemarin saya beli dari kamu tuh masih murah, Her. Ini kok tiba-tiba jadi mahal banget sih? Kita juga pembeli setia loh. Saya ngerti kok, Bu. Saya ngerti. Tapi saya juga harus mikir modal. Saya barusan beli 4 karung dan harganya udah tinggi. Kalau saya jual murah, saya malah rugi. Nggak bisa turun 1.000 aja per kilo, Her. Kan kita beli banyak juga. Masa nggak bisa dikurangin sama sekali sih? Waduh, kalau cuma beli 2-3 kilo, saya benar-benar nggak bisa kasih potongan, Bu. Saya aja udah pasang harga paling minimal yang saya bisa. Tapi Herman tuh jual semangka lebih murah dari kamu. Warnanya merah banget. Mais pula. Tadi pagi tetangga saya bilang, dia beli 5.000 per kilo. Iya, dan kata mereka juga, Herman malah kasih potongan kalau beli banyak. Nggak kayak kamu sekarang. Saya nggak bisa bandingin sama Herman, Bu. Mungkin dia punya kebun sendiri atau dapat harga khusus. Tapi semangka saya juga nggak kalah manis kok. Ya udah deh kalau gitu. Saya sama Bu Nur ke tempat Herman aja dulu. Siapa tahu harganya masih sama. Iya Her, maaf ya. Dan kali kalau harganya turun, kabarin kami. Iya Bu, saya ngerti. Makasih udah mampir. Beberapa hari berlalu, jualan Hera masih saja tidak ada yang laku satupun, yang kemudian membuat beberapa buah semangka Hera sudah mulai membusuk. Hera, kamu lihat sendiri kan itu semangka udah mulai busuk. Baunya udah nggak enak. Mending kamu buang aja daripada orang lain makan, terus sakit. Ibu tahu nggak berapa banyak uang yang aku keluarin buat beli semangka itu? Nggak semuanya busuk kok, Bu. Ini cuma terlalu matang aja. Dalamnya masih pada enak kok. Hera, kamu dagang bukan cuma mikirin untung. Kalau sampai ada yang sakit gara-gara semangka kamu, bisa panjang urusannya, Nak. Ibu cuma nggak mau kamu dapat masalah. Aku ngerti maksud ibu. Tapi kalau aku buang semua, habis modalku. Aku nggak bisa beli lagi buat dagangan besok. Aku nggak punya simpanan sebanyak itu, Bu. Daripada kamu maksa jual barang yang udah nggak layak, lebih baik kamu tutup dulu jualannya sebentar. Cari cara lain. Mungkin bisa jualan buah lain. Ibu nggak ngerti. Aku udah capek dari pagi sampai sore mikirin gimana caranya biar daganganku tetap jalan. Aku nggak mau rugi makin banyak loh, Bu. Hera, dengarkan ibu sebentar saja. Kalau kamu terus memaksa jual itu, kamu bisa nyakitin orang lain, Nak. Ibu nggak tenang lihat kamu kayak gini. Udah, Bu. Aku yang dagang. Aku yang tahu harus gimana. Jangan ganggu aku lagi ya. Aku mau siapin tempat jualan aku. Namun Hera tidak menghiraukan omongan ibunya dan tetap saja berjualan semangka yang hampir busuk tersebut. Hera meyakinkan dirinya kalau semangka itu hanya kematangan dan bukanlah busuk. Mbak, saya lihat dari jauh semangkanya segar-segar, tapi pas dekat kok baunya agak beda ya.
Ini semangka baru panen atau gimana toh? Iya Pak, ini semangka dari kebun Pak Ramdan. Baru datang 3 hari lalu. Cuma karena cuaca panas banget, baunya jadi lebih tajam. Tapi dalamnya masih bagus kok Pak. Saya biasa beli semangka tiap minggu dan saya bisa bedain mana yang segar sama yang udah kelewat mateng. Mbak yakin ini masih bagus dimakan? Saya yakin Pak, memang luarnya udah agak lembek karena panas. Tapi saya udah coba satu kemarin dan rasanya manis banget. Kalau Bapak mau, saya potongin satu buat bukti. Ya udah, potongin satu deh. Saya penasaran, soalnya saya juga mau bawa buat oleh-oleh ke rumah adik saya. Nggak enak dong kalau semangkanya itu ternyata nggak layak, gitu. Hera membuka salah satu semangka dengan pisau. Begitu belah, terlihat bagian dalam sudah mulai lembek. Warnanya pudar dan aromanya menyengat muncul. Nah kan, ini udah hampir busuk mbak. Daunnya basah banget dan baunya udah aneh. Kenapa masih dijual seperti ini? Maaf Pak, saya benar-benar gak nyangka bakal separah ini. Saya kira dalamnya masih bisa dimakan. Gak semua semangka kayak gini kok Pak. Mbak, dagang tuh harus jujur. Saya itu nggak kebayang kalau tadi saya itu langsung beli dan kasih anak-anak saya. Ini bisa bahaya loh. Mbak itu harus mulai memikirkan kesehatan orang juga. Saya ngerti Pak, saya minta maaf. Saya nggak sanggup bawa semangkanya. Saya takut rugi besar. Tapi itu bukan alasan buat terus maksa jual barang yang udah rusak, Mbak. Saya harap ke depan Mbak itu bisa lebih hati-hati ya. Saya nggak jadi beli ya. Permisi. Malam harinya Hera pun murung. Dagangan semangka masih utuh, tak satu pun laku. Ini kopi buat kamu, Her. Dari tadi ibu lihat kamu duduk aja di situ, nggak ngomong apa-apa. Ada apa sih, Nak? Makasih, Bu. Aku lagi mikir. Semangkanya udah mulai busuk, tapi nggak ada yang mau beli. Tiap kali ada yang datang, pasti mereka pergi lagi begitu jauh membawanya. Ibu udah bilang kan, semangkanya udah nggak layak dijual. Aku malah marah waktu itu. Sekarang malah kamu sendiri yang bingung karena nggak ada yang laku. Aku cuma nggak tega bawa semangkanya, Bu. Uangku habis buat modal itu. Tapi sekarang malah nggak balik 1 rupiah pun. Aku juga bingung, Bu. Gimana ya caranya Herman bisa dagang semangka yang besar, merah, masih dan harganya murah? Kalau kamu penasaran, kenapa kamu gak langsung aja kamu tanya ke Herman? Siapa tahu dia bisa kasih saran atau malah bantu kamu. Nah, gitu dong. Ibu doain semoga Herman bisa kasih jalan keluar. Tapi inget ya, jaga sikap kalau ngomong sama dia. Hera akhirnya mendengarkan saran dari ibunya dan pergi ke rumah Herman untuk belajar bagaimana cara berjualan seperti Herman. Herman, maaf ganggu. Aku cuma pengen tanya sesuatu soal semangka yang kamu jual. Gimana caranya kamu bisa terus laku dan harganya tetap murah? Kamu yakin mau tahu, Her? Jawabannya mungkin gak seperti yang kamu harapkan loh ya. Ya, iyalah aku yakin. Aku udah bingung sendiri, nggak tahu harus gimana. Jadi kalau kau mau kasih tahu caranya, aku pasti dengerin. Baik, tapi kamu jangan langsung marah atau menghakimi ya. Aku kasih tahu karena kamu itu sendiri yang datang nanya. Aku janji nggak bakal marah, Herman. Aku cuma pengen tahu, bener-bener pengen belajar. Oke, jadi begini. Semangka yang aku jual itu nggak semuanya alami warnanya. Aku tambahin pewarna pakaian sedikit biar merahnya itu lebih menggoda. Terus aku suntik pakai pemanis buatan supaya rasanya itu lebih manis daripada biasanya. Apa? Serius kamu ngomong kayak gitu? Itu berbahaya, Herman. Kamu tahu nggak kalau itu bisa bikin orang sakit? Aku tahu, Her, tapi kamu pikir aku tuh punya pilihan? Harga semangka naik terus. Kalau aku tuh jual apa adanya, nggak ada yang mau beli dong. Aku harus cari cara biar tetap dapat untung. Tapi caramu itu curang, nggak masuk akal. Kamu racunin orang demi bisa untung. Dagang kayak gitu nggak berkah, Herman. Her, kamu itu pikir kalau aku tuh susah, ada yang peduli? Nggak ada, orang cuma lihat murah dan manis, bukan prosesnya. Aku tuh nggak bilang ini cara paling benar ya, tapi ini cara yang bikin aku itu bisa hidup. Aku nggak tahu harus bilang apa. Ini salah, Herman. Tapi aku juga nggak bisa bohong.
Aku iri karena kamu tetap bisa jualan laris. Her, dunia itu dagang. Her, dunia dagang itu keras. Kalau kamu itu nggak punya modal, kamu harus punya cara. Mau nggak mau ya begitu. Hera terdiam, wajahnya bingung antara marah, kecewa, dan juga bimbang. Herman masuk ke dalam rumah beberapa menit kemudian. Lima menit kemudian. Herman muncul dari arah belakang, membawa 2 botol kecil di tangannya. Ini Her, 2 botol ini yang aku pakai selama ini. Satu isinya pewarna pakaian cair, satu lagi pemanis buatan yang biasa dipakai buat minuman kemasan. Herman, aku nggak yakin aku bisa nerima itu. Aku kesini pengen cari cara yang wajar, bukan malah disuruh ngikutin sesuatu yang nggak masuk akal kayak gini. Aku itu nggak maksa kamu Her, aku cuma mau kasih pilihan. Kamu mau tahu caraku kan? Nah ini dia kenyataannya. Mau dipakai atau enggak itu ya terserah kamu aja deh. Kamu sungguh-sungguh selama ini jualan semangka yang kamu suntik pakai ini semua. Ya, aku beli semangka dari pengepul dengan harga yang murah. Biasanya bagian dalamnya itu masih putih dan belum matang sempurna. Sampai rumah aku suntik pakai pewarna ini supaya warnanya itu merah merata. Dan kasih pemanis supaya rasanya itu nggak hambar. Nggak sampai semalam semangka udah kelihatan bagus dan rasanya manis kayak madu. Tapi Herman, ini nggak manusiawi. Kalau ada yang sakit karena ini, kok mau tanggung jawab? Sejauh ini ya nggak ada yang komplain. Orang cuma cari semangka yang merah dan manis. Mereka itu nggak pernah tanya itu alami atau bukan. Dunia dagang emang kejam Her. Kalau kamu itu terlalu bersih kamu bisa habis duluan. Hera ragu-ragu, tapi mengambil kedua botol tersebut lalu tanpa berkata sepatah kata pun ia berbalik dan berjalan pulang. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua jalan udah aku coba. Aku jual jujur, tapi nggak ada yang mau beli. Aku dagang siang malah, tapi dagangan cuma makin busuk. Uangku habis, waktu habis, dan harapan juga ikut habis. Herman, caramu itu salah. Tapi kenapa kamu tetap bisa bertahan ya? Kenapa aku yang main bersih justru makin terpuruk? Apa emang harus begitu buat bisa jalan hidup sekarang? Aku cuma butuh sekali ini aja. Kalau memang itu bisa bantu aku bangkit lagi, ya Tuhan, maafkan aku. Hera akhirnya memutuskan untuk mengikuti cara Herman untuk berjualan dengan cara yang curang. Loh Hera, pagi-pagi udah kesini. Biasanya kamu datang kalau panen udah siap. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Pak Ramdan. Iya, saya memang langsung aja kesini pagi ini. Saya mau beli semangka, tapi yang masih muda. Yang bagian dalamnya masih putih. Oh, kamu yakin? Biasanya kamu pilih yang udah merah semua dan siap makan. Yang putih itu kan belum mateng, susah jualnya. Kenapa malah itu yang kamu cari? Saya punya rencana sendiri, Pak. Lagi pula kalau yang merah sekarang mahal, saya nggak sanggup ambil yang itu dulu. Ya sudah, kalau kamu itu memang mau yang putih. Kebetulan banyak nih. Saya kasih kamu harga murah ya. 10.000 satu karung. Tapi kamu ambil minimal 5 karung ya. 5 karung 10.000. Waduh, bisa 8.000 nggak, Pak? Saya ambil 6 karung deh. 6 karung ya. Ya udah saya kasih 8.000 deh. Tapi kamu angkut sendiri dari sini ya. Setuju, Pak. Terima kasih banyak ya. Saya ambil sekarang juga. Ya udah saya bantuin deh. Milihin yang paling bagus dari yang muda-muda ini. Setelah mendapat semangka murahnya, dia kemudian menyuntikkan pewarna pakaian dan pemanis buatan ke masing-masing buah semangka tersebut. Ngapa ya? Aku nggak punya pilihan lain. Ini nggak nyakitin siapa-siapa. Semoga besok warnanya berubah. Semoga laku. Dan semoga aku bisa keluar dari semua ini secepatnya. Pagi hari Hera sudah menata semangka dagangannya dengan rapi di depan rumah. Di samping papan kecil bertuliskan semangka manis hanya 5.000 per kilogram. Ayo, semangka manis, segar dan murah. Cuman 10.000 per kilo. Manisnya dijamin bikin lagi. Beberapa orang lalu mendekat karena mendengar promosi menarik dari Hera.
Wah, murah banget, Mbak. Emang beneran manis? Jangan sampai kami kecewa ya. Boleh dicoba dulu kok, Bu. Saya potongnya satu ya buat testernya. Hera cepat memotong salah satu semangka dalam tampak merah cerah, berair, dan tampak segar. Waduh, warnanya cantik banget ya. Ini asli dari kebun mana, Mbak? Ini dari pengepul langganan saya, Bu. Tapi saya pilih-pilih banget. Cuman yang terbaik yang saya jual. Saya beli 2 kilo deh, Mbak. Kalau kondisinya beneran kayak gini, saya bakal balik lagi besok. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Masih banyak nih semangkanya. Siapa cepat, dia dapat. Malam hari, di kamar Hera duduk dengan tumpukan uang hasil dagangan hari ini di depannya. 100, 200, 300. Ya Tuhan, hari ini laku semua. Baru kali ini aku dapat untung sebanyak ini sejak mulai jualan semangka. Kalau begini terus, aku bisa balik modal dalam 2 minggu. Bahkan bisa lebih cepat kalau jualannya makin ramai. Aku tahu ini salah. Siapa yang peduli? Aku cuma nyari cara buat bertahan. Selama nggak ada yang tahu, semua akan baik-baik aja. Karena mendapat keuntungan yang sangat banyak, Hera akhirnya terus berjualan dengan cara curang selama berbulan-bulan dan akhirnya dia mendapat banyak sekali uang. 100, 200, 300. Wah, ini baru namanya hasil kerja keras. Laris manis. Tiap hari bisa untung segini. Siapa yang gak seneng coba? Namun tiba-tiba datang Ibu Hera. Hera, ibu mau pergi sebentar ya. Teman lama ibu dari kota, sebelah sakit keras. Tadi pagi anaknya nelpon. Ibu mau jenguk dia, mungkin agak sore baru pulang. Iya Bu, hati-hati aja di jalan. Aku lagi sibuk nih, uangnya harus dicatat satu-satu. Kamu yakin gak perlu apa-apa? Ibu bawa bekal juga kok, cuma mau nyempetin aja, nengok dia sebentar. Udah Bu, gak usah banyak mikir, pergi aja kalau mau. Aku baik-baik aja kok di rumah. Ibu pergi dulu ya. Hera tetap fokus menghitung uang. Kalau setiap hari kayak gini, aku gak perlu takut apapun lagi. Namun tak lama, setelah ibunya pergi, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh di luar rumahnya yang memanggil Hera. Hera, keluar kamu. Jangan cuma enak di dalam rumah doang. Hera, cepat keluar. Ini bukan soal sepele. Dari dalam rumah, Hera yang sedang menghitung uang kembali merasa terganggu. Ia bangkit dan membuka pintu dengan kesal. Apa-apaan sih ini? Siang-siang ribut di rumah orang. Saat Hera melangkah keluar, matanya langsung membelalak. Ia melihat Herman, wajahnya babak belur. Astaga Herman, ini kenapa? Kenapa kan kayak gini? Hera, kamu pura-pura nggak tahu. Satu kampung udah tahu kalau semangka yang kamu jual itu disuntik pakai pewarna pakaian dan pemanis buatan. Dan sekarang banyak warga yang sakit perut, mual. Ada yang sampai masuk puskesmas gara-gara makan semangka dari Herman. Lah, terus kenapa datang ke rumah saya? Apa urusannya sama saya? Herman bilang kamu juga pakai cara yang sama, Her. Kamu jual semangka busuk yang disulap pakai pewarna. Tuduhan ngawur. Saya bahkan nggak tahu yang pakai cara kayak gitu. Saya jual yang bagus dari pengumpul terpercaya. Kamu yang nyuruh aku, Her. Kamu yang bilang aku tuh harus tahan demi untung. Kamu kasih aku keberanian buat terusin semuanya. Bohong. Dia cuma nyari kambing hitam. Herman udah ketahuan curang. Sekarang dia mau nyeret-nyeret nama saya. Jangan ngeles, Her. Kalau kamu itu jujur, buktikan ini semangka yang kamu jual tadi pagi. Kita minta kamu potong dan makan bareng-bareng. Nggak bisa. Ini semangka udah dibeli. Harusnya tanggung jawab pembeli. Saya nggak mau disuruh kayak gitu. Her, kok makin kelihatan ngeles ya? Kalau semangka kamu emang beneran bagus, kenapa takut dipotong dan dimakan bareng-bareng? Hera mulai mundur ke arah pintu. Ia panik, ia kemudian mencoba tetap terlihat tegar. Saya nggak punya kewajiban buktiin bareng-bareng. Karena semua gampang banget. Termakan omongan orang yang lagi sekarat kayak Herman. Kamu pikir kami bodoh? Banyak dari kami yang udah curiga dari awal. Warna semangka kamu tuh terlalu merah. Rasanya manisnya nggak wajar. Hera semakin terdesak. Warga mulai bergerak makin dekat, wajah-wajah penuh emosi mengelilinginya. Lalu seorang bapak-bapak mengambil semangka dan melemparkannya ke arah Hera. Nih, semangka kebanggaan kamu. Coba rasakan sendiri. Bruk! Semangka itu menghantam kepala Hera dengan sangat keras. Ia jatuh ke lantai dan entah bagaimana terjadi. Tiba-tiba saja kepala Hera berubah menjadi semangka. Sejak saat itu Hera melanjutkan hidupnya dengan menjadi manusia kepala semangka.